Game tersulit adalah game yang paling memuaskan. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 video game tersulit di tahun 2019. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada game-game yang dirilis di tahun 2019 yang pada dasarnya memang sulit atau bisa menjadi lebih sulit melalui mode tambahan, challenge, dan lainnya. Nomor 10, Code Vein. Disebut-sebut sebagai Dark Souls anime sebelum perilisannya, Code Vein tidak mengecewakan untuk tingkat kesulitannya. Para pemain harus mempersiapkan diri mereka untuk melewati trial and error selama berjam-jam dalam menghadapi bos-bos dalam game ini, mempelajari attack pattern, senjata, serta combo gift apakah yang terbaik untuk mengalahkannya. Namun, Code Vein juga memiliki beberapa perbedaan dari Dark Souls. Contohnya, kemampuan untuk mengganti statusmu tergantung pada siapa yang kamu lawan dan penambahan NPC companions. Jika menurutmu tingkat kesulitan standarnya masih kurang sulit, kamu bisa mencoba New Game Plus-nya dan jangan gunakan companion sama sekali untuk benar-benar menjadi seorang masokis. Nomor 9, Cadence of Hyrule. Sebuah mess-up game Zelda klasik dari developer game Crypt of the Necrodancer. Mempelajari Cadence of Hyrule bisa cukup sulit bagi orang-orang yang tidak familiar dengan game rhythm. Rentetan puzzle yang banyak dan berbahaya yang disembunyikan dalam bentuk open world merupakan inti dari gameplaynya. Dengan musuh dan pemain yang melompat-lompat di layar berusaha untuk tetap on beat. Ini merupakan game yang unik dan sangat memuaskan untuk orang-orang yang ingin menyisihkan waktu mereka untuk mempelajari movement mekaniknya. Sebagai contoh saja, ada bos tertentu yang hampir tidak bisa dikalahkan kalau kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Nomor 8, Devil May Cry 5. Pada tingkat kesulitan yang lebih rendah, Devil May Cry 5 merupakan game yang ringan. Tidak akan ada yang benar-benar menantang. Tetapi, salah satu hal yang paling baik dari seri game ini adalah replayability-nya yang ditawarkan dengan meningkatkan kesulitannya. Dan tidak terkecuali untuk DMC5. Tingkat kesulitan yang tersulitnya adalah Hell and Hell Mode, di mana pemain bisa mati hanya dengan satu serangan. Kamu bisa membuka mode game ini dengan menyelesaikan gamenya dengan tingkat kesulitan yang sudah cukup sulit, mode Dante Must Die. Tetapi, untuk mereka yang ingin melangkah lebih jauh, kamu bisa membuka mode game tersebut dengan mengalahkan Urizen pada saat prolog dan menyelesaikan gamenya lebih cepat. Nomor 7, Bloodstained Ritual of the Night. Tidak mengejutkan kalau game Metroidvania terbaru dari sang developer Koji Igarashi yang terkenal juga terbukti menjadi game yang cukup menantang. Bloodstained memiliki semua yang kamu harapkan dari gamenya. Desain level yang baik, grafik yang memukau, dan loot drops yang acak memberikanmu begitu banyak replayability. Game ini juga memiliki beberapa opsi tingkat kesulitan untuk orang-orang yang terbiasa dengan tingkat kesulitan yang melelahkan dari old school Castlevania. Mereka yang mengatakan Symphony of the Night terlalu mudah. Jika kamu merasa kalau Bloodstained terlalu mudah pada tingkat kesulitan standarnya, setiap kali kamu menamatkannya, kamu akan membuka settingan baru sampai ke Nightmare Mode. Nomor 6, Space Robinson Hardcore Roguelike Action. Frustasi adalah nama gamenya ketika kita berbicara tentang Space Robinson. Tetapi jangan khawatir, itu bagian dari keseruannya. Jika kamu memutuskan untuk terjun dan melakukan perjalanan ke Colony 21, yang menunggumu hanyalah kematian, kematian, dan lebih banyak kematian. Karena semua yang ada di dalam procedurally generated levels ini ingin membunuhmu. Semakin banyak kamu mati, semakin banyak pula yang kamu pelajari. Yang berarti, semakin lama kamu bisa bertahan hidup di ronde berikutnya. Berkat procedural generation yang dimiliki Space Robinson dan game-game roguelites lainnya, kamu akan selalu memiliki level baru yang menantimu setiap kali kamu respawn. Dan gearmu yang sebelumnya pun akan tetap ada.
Nomor 5, Ion Fury. Kalau kamu masih kesal dengan delay Doom Eternal tetapi ingin sesuatu yang sedikit baru untuk menghiburmu, Ion Fury merupakan retro shooter yang sempurna untukmu. Game ini memiliki semua keunggulan dari game Doom tahun 90-an dan menghapus semua kenikmatan modern dari game-game saat ini. Seperti health regeneration contohnya. Naikkan tingkat kesulitannya dan nikmati pembantaian dari musuh-musuh yang brutal di game ini. Animasi yang old school dan estetik yang menawan. Ini adalah game yang sempurna untuk para pencinta hardcore FPS action. Nomor 4, Abandon Ship. But for now it's enough to say that the cult is after you and will stop at nothing until you've been brought back into the fold. Sebuah pirate simulator yang sulit. Abandon Ship memiliki dunia open world yang luas, sistem combat laut yang kompleks, lautan yang penuh dengan harta karun, dan monster laut untuk dikalahkan. Game ini juga begitu sulit dengan begitu banyak hal yang membuat combatnya lebih sulit. Keberadaan dari monster, gunung berapi, atau hanya dengan cuaca yang buruk bisa membuat pertempuran yang mudah memakan waktu berjam-jam. Tetapi para pemain veteran telah mengetahui bagaimana tingkat kesulitannya bekerja, terutama bagaimana sistem enemy scalingnya bekerja. Jika kamu menabung semua uangmu untuk membeli kapal yang lebih besar dan kuat, seluruh musuhmu juga akan memiliki kapal yang lebih besar, lebih baik, dan langsung membuatmu tidak lebih unggul dari mereka. Nomor 3, Blasphemous. Sering dibilang lebih gelap dan lebih brutal daripada game Souls, Blasphemous merupakan mimpi buruk untuk sebuah game, dalam konotasi yang baik. Grafik pixel 2 dimensinya tidak membuat kekejaman dari game ini berkurang. Malah, kamu akan cukup terganggu dengan hal-hal yang akan kamu temukan secara konstan di dalam game ini. Game ini mengambil cara storytelling yang kabur serta boss-boss dari Dark Souls, tetapi memiliki gameplay platforming hack and slash seperti game Metroidvania. Namun, meski Blasphemous mengambil inspirasinya dari game-game tersebut, ini adalah game yang unik, kejam, dan yang terpenting begitu sulit. Kamu tidak akan hanya menyelesaikan puzzle dalam gameplaynya, tetapi juga mencoba untuk berusaha memecahkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam ceritanya. Nomor 2, Dauntless. We'll choose our own path. Meskipun Dauntless telah berada di tahap Early Access sejak bulan Mei 2018, game ini tidak mendapatkan full rilisnya sampai bulan September 2019. Kamu tidak bisa merubah tingkat kesulitan dalam game online ini, tetapi kamu jelas bisa membuat hidup lebih sulit jika kamu memilih untuk menghadapi high difficulty behemoth sendirian, under equip, atau keduanya. Kemudian, Heroic plus Behemoth juga masih menantang. Namun sebenarnya, kamu masih bisa merubah tingkat kesulitan dalam Trials Mode, membuat dirimu sendiri sebagai lawan tersulitmu. Karena ini adalah game online dan free to play, para pemain bisa mengharapkan konten baru yang menambah tingkat kesulitan dan tantangan dalam game ini. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, Sekiro Shadows Die Twice. From Software dikenal dengan tingkat kesulitan yang ekstrim, dan game terbarunya pun bukan pengecualian. Bahkan membuat para veteran game Souls kesulitan di bagian-bagian tertentu. Sekiro menambahkan mekanik postur yang unik pada combatnya. Itu berarti menjauh dan menunggu untuk momen menyerang yang baik bukanlah kuncinya. Sebaliknya, pemain harus selalu ofensif, menyerang berulang kali untuk mengurangi postur agar bisa memberikan serangan yang mematikan. Meskipun untuk mempelajarinya tidaklah mudah, game ini sama baiknya seperti saudaranya. Dengan grafik yang luar biasa, beberapa variasi musuh terbaik, dan desain dari game-game modern saat ini. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.